Malam itu, jam 2 dini hari, jalur Pantura yang biasanya ramai oleh deru mesin diesel mendadak dicekam oleh suara hantaman keras yang memilukan. Bukan suara ban pecah, melainkan suara besi raksasa yang menabrak pembatas beton, diikuti keheningan panjang yang menakutkan. Sebuah bus malam yang syarat penumpang terperosok ke dalam parit, miring tak berdaya seperti raksasa yang tumbang. Aibtu Raka, seorang polisi lalu lintas senior yang sudah kenyang makan asam garam di jalanan ini, tiba di lokasi tak lama kemudian. Udara berbau sangit, campuran aroma karet terbakar dan solar yang tumpah. Raka tidak langsung turun melihat evakuasi korban karena tim medis sudah bekerja. Matanya yang tajam justru menyapu aspal jalanan dengan senter. Dia mencari jejak pengereman. Anehnya, jalanan itu bersih. Tidak ada garis hitam bekas ban yang terseret. Bus itu meluncur bebas tanpa hambatan, seolah-olah pedal rem tidak pernah diinjak sama sekali. Dalam hati Raka bertanya-tanya, bagaimana mungkin? Ini adalah bus ketiga dari perusahaan otobus yang sama, yang mengalami kecelakaan dengan pola serupa dalam 2 bulan terakhir. Rem blong selalu menjadi alasan klise. Tapi bagi Raka, kebetulan yang terjadi 3 kali berturut-turut bukanlah kebetulan, itu adalah pola. Keesokan harinya, Raka melepas seragam dinasnya dan pergi ke bengkel tempat bangkai bus itu diamankan. Dia tidak sendirian, dia mengajak seorang mekanik tua kepercayaannya. Raka masuk ke kolong bus yang ringsek, menyorotkan senter ke bagian selang rem angin. Di sanalah dia menemukan jawabannya. Selang rem itu putus. Tapi bukan putus karena tua atau tergesek aspal. Ujung potongannya terlalu rapi, terlalu bersih. Jika selang pecah karena tekanan udara, pinggirannya akan bergerigi dan tidak beraturan. Namun yang dilihat Raka adalah bekas sayatan benda tajam. Seseorang telah sengaja mengiris selang itu, menyisakan sedikit saja bagian yang tersambung, sehingga ketika bus melaju kencang dan tekanan udara naik, selang itu akan putus total di tengah jalan. Ini bukan kelalaian. Ini adalah rencana jahat untuk mencelakakan orang banyak. Penyelidikan Raka berlanjut bukan di kantor polisi, melainkan di warung-warung kopi pinggir jalan tempat para sopir dan kernet biasa istirahat. Dengan menyamar sebagai warga biasa, Raka duduk diam mendengarkan obrolan mereka. Dari sana, aroma persaingan bisnis mulai tercium. Perusahaan bus yang mengalami kecelakaan ini, sebut saja, Bus A, sedang naik daun karena armadanya baru dan tiketnya murah. Sementara pesaing lamanya, Bus B, mulai ditinggalkan penumpang. Desas-desus di jalanan mengatakan bahwa pemilik Bus B sedang panik dan bersedia membayar siapa saja yang bisa memberi pelajaran pada saingannya. Tapi Raka butuh bukti, bukan sekadar gosip warung kopi. Dia tahu dia harus menangkap pelakunya saat sedang beraksi, atau teror ini tidak akan pernah berhenti. Raka pun menyusun rencana yang berisiko. Dia bekerja sama dengan pemilik Bus A untuk memancing si pelaku keluar. Sebuah bus, umpan, disiapkan. Bus itu sengaja diparkir di sebuah tempat istirahat yang agak sepi di perbatasan kota, seolah-olah sedang mogok dan ditinggal bermalam. Kabar tentang bus mogok tanpa penjagaan itu sengaja disebarkan di kalangan terminal. Malam itu, suasana tempat istirahat sangat sunyi. Hanya suara jangkrik dan deru truk yang lewat di kejauhan. Raka tidak berada di pos satpam atau di dalam mobil patroli. Dia nekat bersembunyi di dalam bagasi bus yang sedikit terbuka. Tubuhnya menekuk kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia memegang erat pistolnya, menunggu dengan sabar. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Rasa kantuk mulai menyerang Raka, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menyeret di atas kerikil. Pelan dan hati-hati. Raka menahan napas. Dia mengintip dari celah bagasi. Seorang pria mengenakan jaket kusam dan topi yang ditarik rendah mendekat. Pria itu menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan situasi aman, lalu dengan cepat merayap masuk ke kolong bus. Terdengar suara logam beradu pelan. Tek, tek. Itu suara tang pemotong. Raka tidak menunggu lagi. Dia menendang pintu bagasi hingga terbuka dan melompat keluar. Dengan gerakan cepat, dia mengarahkan senter terangnya langsung ke bawah kolong bus sambil berteriak lantang. Jangan bergerak, polisi! Pria di bawah kolong itu terlonjak kaget sampai kepalanya membentur besi sasis. Tang pemotong dan sebuah pisau cutter jatuh dari tangannya. Dia mencoba merangkak keluar untuk kabur, tapi Raka sudah lebih dulu sigap. Dengan satu gerakan kuncian, Raka berhasil melumpuhkan pria itu dan menekan wajahnya ke tanah berdebu. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Raka dengan napas memburu. Pria itu, seorang mantan montir yang kini bekerja serabutan, gemetar ketakutan. Nyalinya ciut seketika. Di kantor polisi, dia tidak butuh waktu lama untuk bernyanyi. Dia mengaku dibayar sejumlah uang oleh orang kepercayaan pemilik Bus B. Bayarannya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli motor bekas, tapi demi uang itu, dia tega mempertaruhkan nyawa puluhan penumpang yang tidak tahu apa-apa. Berbekal pengakuan itu, polisi bergerak cepat.
Sang pemilik perusahaan saingan, otak di balik semua sabotase keji ini, dijemput paksa di rumah mewahnya. Dia tidak bisa mengelak saat polisi memutar rekaman pengakuan si eksekutor bayaran. Kasus ini akhirnya terungkap terang benderang. Di pengadilan, hakim menjatuhkan hukuman berat. Si pelaku lapangan divonis belasan tahun penjara, sementara sang otak kejahatan mendapat hukuman lebih berat lagi karena terbukti merencanakan kejahatan yang membahayakan nyawa banyak orang. Izin usaha busnya dicabut selamanya. Keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, bagi Raka, kasus ini meninggalkan bekas yang mendalam. Setiap kali dia melihat bus malam melintas membawa penumpang yang tertidur lelap di dalamnya, dia selalu teringat betapa tipisnya batas antara keselamatan dan bahaya. Di balik kemudi, ada ayah yang ingin pulang. Di kursi penumpang, ada anak yang rindu orang tua. Dan tugas Raka lah untuk memastikan tidak ada lagi orang jahat yang memutus harapan mereka hanya demi lembaran rupiah. Jalanan kembali aman, setidaknya untuk malam ini.